lagi ya kayak biasanya. Iya, tiap ditanya guru nggak pernah bisa jawab. Aku sudah berusaha belajar kok. Berusaha, tapi tugas kamu salah semua tuh kayak biasanya. Makanya kamu tuh kalau dijelasin dengerin. Nggak pernah ngerti sih. Kadang aku bingung deh, kamu selama ini ngerti apa aja sih? Tugas kamu pasti salah lagi ya kayak biasanya. Iya, tiap ditanya guru nggak pernah bisa jawab. Aku sudah berusaha belajar kok. Berusaha, tapi tugas kamu salah semua tuh kayak biasanya. Makanya kamu tuh kalau dijelasin. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Mailani pada hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Nah Ibu, tujuan saya memanggil Ibu ke sini ke kantor saya ingin memberitahukan bahwa minggu depan ini sesuai dengan jadwal pengembangan akademik akan diberlakukan supervisi kepada kelas Ibu. Nah, saya ingin bertanya, apakah Ibu ada hari atau jam keberapa ada jadwal mengajar? Kebetulan di hari Selasa Ibu ada di jam ketiga. Itu ada pelajaran PPKN Ibu. Mungkin bisa di hari itu aja. Boleh Ibu, berarti hari Selasa minggu depan ya? Iya. Pertemuan ketiga itu. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut itu apa ya Ibu? Saya sih ingin peserta didik itu bisa mengetahui contoh-contoh implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oh, baik. Berarti nanti saya fokusnya di supervisi di kelas Ibu itu keaktifan siswa dan juga interaksi antar siswa maupun interaksi Ibu dengan siswa ya Ibu? Iya, betul Ibu. Baik. Oke, kalau gitu selamat bertemu di hari Selasa minggu depan. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Iya Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau semua dalam keadaan baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar materi apa? Saya tahu Bu. Nah, boleh Afifah, kita hari ini mau belajar apa ya? Hari ini kita bakalan belajar implementasi Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, betul sekali. Kita hari ini akan mempelajari tentang materi implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya? Contohnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa aja? Coba kalau ada yang tahu, angkat tangan. Ada yang angkat tangan. Ibu tunjuk deh. Coba Amel, tahu nggak? Kamu pasti nggak bisa jawab lagi kan kayak biasanya. Iya lagi, lihat tuh mukanya kusut banget. Bajunya kumel, nggak rapi. Sudah, jangan seperti itu. Itu tidak baik ya anak-anak. Mari kita lanjutkan lagi pelajarannya.
atas pembelajaran yang sudah diberikan. Terima kasih kembali Ibu. Apakah sejauh ini ada yang perlu saya berbagi dalam saya mengajar Ibu? Iya Bu, dari secara keseluruhan saya mengamati sudah cukup baik. Namun tadi ada beberapa siswa yang terlihat mengejek salah satu siswa di kelas Ibu. Nah, menurut saya hal tersebut sudah merujuk pada tindakan bullying, terutama pada bentuk bullying verbal. Oh, mohon maaf Ibu, saya kurang memperhatikan. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih memperhatikan lagi. Iya Ibu, untuk itu mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk kepekaan di dinamika sosial yang ada di kelas Ibu. Iya Ibu, hal seperti ini sudah sangat marak terjadi di lingkungan sekolah dan terlihat sepele tapi sangat berdampak yang cukup signifikan bagi korban maupun pelaku tindak bullying. Nah, saya menyarankan agar kita tidak hanya menegur siswa atau pelaku tindak bullying, namun juga saya ingin melakukan pembinaan yang lebih terarah lagi kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah ini, agar perlu untuk lebih peka, paham, dan juga mengerti bagaimana strategi yang harus dilakukan ketika dihadapkan dengan tindakan bullying pada peserta didik tersebut. Nah, untuk itu saya menyarankan kita akan mengadakan supervisi lanjutan dengan metode atau teknik diskusi panel. Dengan itu saya menghadirkan beberapa pihak agar nanti memperoleh sudut pandangnya dari beberapa pihak tersebut. Yang pertama dari pihak psikolog anak, ahli psikolog anak sebagai panelis 1, lalu juga Komisi Perlindungan Anak dari panelis 2, lalu juga dari partisipan ataupun audiens. Nah, untuk itu tujuannya nanti akan bagaimana kita menyikapi tindakan bullying yang sudah dilakukan oleh peserta didik dan penanganannya. Baik Ibu, itu juga merupakan ide yang sangat bagus. Dengan begitu juga kita bisa menangani dengan lebih menyeluruh. Iya, untuk itu jadi tindakan bullying ini kan tidak hanya dihadapkan dengan satu sudut pandang saja, namun juga kita perlu dari beberapa pihak, sudut pandang dari beberapa pihak tersebut. Untuk itu nanti jadwal dari supervisi lanjutan diskusi panel saya infokan lagi Ibu. Baik Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nandita Rahmania Yustana selaku moderator yang akan bertugas memandu jalannya kegiatan supervisi pendidikan teknik diskusi panel pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Naila Abida, Kepala Sekolah selaku Supervisor, Ibu Nasiti Rahayu, Psikologi Anak sebagai pihak expert, dan Ibu Nadine Immanuel sebagai perwakilan dari KPAI, serta Bapak Ibu Guru perwakilan tenaga pendidik sebagai pihak partisipan pada kegiatan supervisi lanjutan dengan menggunakan teknik diskusi panel ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan supervisi pendidikan dengan teknik diskusi panel yang bertema penanganan kasus bullying pada siswa sekolah menengah pertama. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencari solusi yang tepat dan efektif menangani kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Untuk memulai diskusi, kami persilakan kepada Ibu Mailani sebagai wali kelas 7 untuk menyampaikan kronologi kasus yang terjadi. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi yang terjadi di dalam kelas yang saya ajar, yaitu kelas 7. Beberapa waktu terakhir saya mengamati bahwa adanya tindakan bullying yang dilakukan oleh sekelompok siswa kepada siswa lainnya. Pelaku seringkali diejek mengenai penampilannya dan juga kemampuan akademiknya. Di situ saya kira cuma hanya bercandaan biasa. Awalnya saya kira hanya candaan biasa, tetapi di situ ternyata saya telah menyadari adanya tindakan bullying secara verbal. Dengan demikian juga saya menyadari bahwa tidak mampu menyadari secara dini adanya tindakan bullying terhadap siswa-siswa di kelas saya. Saya juga telah memberikan teguran kepada pelaku
tapi masih belum ada perilaku yang signifikan untuk berubah. Dengan demikian saya perlu adanya tindakan yang tepat dan lebih terarah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Mailani. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Naila Abidah selaku Kepala Sekolah atau Supervisor untuk memberikan tanggapan awal terhadap kasus ini. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi di sini akan menjelaskan mengenai kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Jadi kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah kita ini sudah sangat marak terjadi, sering sekali terjadi. Tentunya hal ini harus terus menjadi evaluasi dan juga kita harus melakukan tindakan secara dini untuk mengantisipasi adanya tindakan bullying. Nah, tindakan bullying ini sangat berdampak negatif yang cukup signifikan bagi pelaku dan juga korban. Namun adanya diskusi panel ini saya berharap kita dapat menangani bersama mengenai bagaimana strategi untuk penanganan tindakan bullying ini. Nah, saya juga sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Ibu Mailani selaku wali kelas 7, yaitu melakukan tindakan pembinaan kepada siswa yang bersangkutan. Namun daripada itu saya mengumpulkan partisipasi kalian semua di sini untuk mencari solusi bersama, dan juga saya ingin mengetahui bagaimana beberapa sudut pandang dari mereka. Nah, untuk itu saya memerlukan kerjasama dari ibu-ibu sekalian dan juga bapak-bapak di sini untuk bagaimana strategi penanganan yang tepat. Nah, untuk itu saya ingin memberikan ingin mengetahui kejelasannya dari pihak ahli psikolog anak, Ibu Nastiti. Dipersilahkan. Persilakan kepada Ibu Nastiti Rahayu sebagai ahli psikologi anak. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi di sini bullying pada anak usia SMP ini memiliki dampak yang cukup serius, baik secara emosional maupun sosial. Jadi anak itu yang menjadi korban dapat mengalami penurunan rasa percaya diri, kecemasan, bahkan juga bisa mengalami trauma jika tidak segera ditangani. Namun di sisi lain, anak yang menjadi pelaku bullying ini juga perlu diperhatikan ya. Perilaku tersebut bisa muncul karena kurangnya empati, pengaruh lingkungan, atau bahkan pengalaman pribadi yang kurang menyenangkan. Penanganannya yang efektif itu sebaiknya tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pembinaan karakter. Nah, anak juga perlu diajarkan tentang empati, rasa saling menghargai, dan juga konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Selain itu, penting bagi guru juga untuk secara aktif memberikan pemahaman kepada siswa tentang dampak bullying itu sendiri. Jadi jika tidak diberikan sejak awal, siswa itu cenderung menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang wajar. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Nastiti. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Nadine Immanuel selaku perwakilan dari KPAI. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah karena sudah mengundang saya untuk berpartisipasi dalam penanganan kasus serta tidak lanjut kasus bullying yang terjadi di SMPN 1 Mekarijaya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk moderator karena kesempatannya. Menurut KPAI, tindakan Bu Mailani sudah sangat betul karena berani menegur pelaku bullying tersebut. Akan tetapi dalam sudut pandang perundang-undangan perlindungan anak, hal tersebut dinilai sangat kurang. Karena yang menjadi tanda tanya besar adalah bagaimana mental korban tersebut serta bagaimana tindakan sekolah dalam menangani hal tersebut, apakah sudah benar atau belum. Benar, untuk beberapa hari ini selaku korban sudah tidak masuk beberapa hari. Nah, rencananya kami dari pihak sekolah ingin mengunjungi rumah korban. Sekolah harus segera melakukan pemulihan. Nah, sekolah memiliki tanggung jawab hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman sesuai dengan amanat sekolah ramah anak.
Saya dari pihak KPAI menyarankan disiplin positif. Pelaku harus dibina, dipahamkan konsekuensinya, dan jika perlu dilakukan mediasi dengan pengawasan ketat. Apakah Ibu Mailani selaku wali kelas ingin menambahi atau menanggapi? Baik, terima kasih. Saya izin menanggapi. Saya sangat setuju dengan ide dari langkah-langkah yang diberikan. Namun saya masih mengalami kendala terkait interaksi siswa-siswi di luar jam mata pelajaran. Saya takutnya pada waktu jam istirahat terjadi lagi tindakan bullying di luar sepengetahuan saya. Atas masukannya dari Ibu Nadine dan juga Ibu Mailani, jadi mengenai penanganan kasus tindakan bullying ini memang betul tidak hanya dilakukan dalam kelas saja, namun juga di lingkup sekolah lainnya. Contohnya saja pada saat waktu istirahat. Nah, untuk itu saya menyarankan penanganan kasus tindakan ini kita perlu bekerja sama dengan orang tua murid lebih intens lagi, lalu juga mengadakan sosialisasi untuk peserta didik dan juga pelatihan kepada seluruh tenaga pendidik. Bahwa keselamatan korban tetap menjadi prioritas nomor 1. Jika lingkungan sudah tidak kondusif, maka tugas sekolah adalah harus memfasilitasi perlindungan fisik bagi korban. Dan juga pihak sekolah mungkin bisa membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK, membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan untuk lebih solid lagi dan juga sesuai dengan regulasi Permendikbudristek. Bagus sekali Ibu, kami akan terus memantau perkembangan kasus ini. Kami ingin sekolah ini menjadi contoh bahwa kasus bullying tidak untuk ditutupi dengan dalam berdalil untuk menjaga nama baik sekolah, melainkan diselesaikan secara tuntas demi kepentingan terbaik bagi anak dan sekolah. Baik, kami juga membuka kesempatan kepada audiens dan partisipan yang hadir pada forum diskusi kali ini untuk memberikan pendapatnya. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Saya Nancy, izin memberikan pendapat serta saran agar sekolah mengadakan kegiatan edukasi tentang bullying yang melibatkan siswa dan orang tua. Dengan demikian, semua pihak dapat memahami dampak bullying dan cara mencegah serta upaya mengatasinya. Menurut saya dan pihak sekolah juga perlu menyediakan ruang diskusi yang terbuka bagi siswa agar mereka berani menyampaikan jika mengalami atau melihat tindakan bullying. Ya, saya sangat setuju dengan usulan yang diberikan oleh Ibu Nancy. Jadi edukasi itu merupakan langkah yang preventif yang sangat penting. Jadi jika anak-anak itu sudah memahami sejak awal bahwa bullying itu adalah tindakan yang salah dan juga tidak baik, maka kasus serupa itu bisa diminimalisirkan. Baik, terima kasih atas semua pendapat yang telah disampaikan ibu-ibu sekalian. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa penanganan bullying harus mencakup peningkatan kemampuan guru dalam mendeteksi kasus, pemberian edukasi kepada siswa, penciptaan lingkungan sekolah yang aman, serta penyediaan ruang diskusi terbuka bagi siswa. Melibatkan guru, pihak kepala sekolah, wali murid, serta siswa itu sendiri. Semoga hasil diskusi ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Terima kasih atas kehadiran, partisipan, dan kesempatannya Bapak atau Ibu sekalian yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan lanjutan supervisi pendidikan dengan teknik diskusi panel pada pagi hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.